Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi tolong diikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah di pelajaran kita ini sama-sama mendapat pahala membaca, sama-sama juga dapat pahala mendengar, sama-sama dapat pahala belajar. Amma yatasaalun, amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Jadi alhamdulillah, yang pertemuan kita yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana huruf hamzah, huruf ain itu disebut. Jadi di sini dia di leher di sini. Bentar itu bunyinya di sini. Huruf apa? A dan H, bukan hanya A, H. Jadi tolong diikuti saya. Jadi sama-sama mendapat pahala membaca, sama-sama dapat pahala mendengar. Di hamzah ya. A I U ba. A I U ba. Ini. U apa? Bu di sini ada terdengar sini. A I U ba. A I U ba. Iya. O an ani a na. O an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Jadi kalau lancar kita sebut itu, penyebutan hurufnya juga benar, hukum bacaannya juga benar. Kemudian ha hi ho, ha hi ho bah, ha hi ho bah, ya ha hi ho bah. Hu han hani ha na, hu han hani ha na. Minal muhni, minal muhni. Mahihan haniha, mahihan haniha. Itu dua huruf di sini, hanya dua huruf di sini. Sekarang ada 4 huruf di tengah sini. Jadi di tenggorokan ini ada 6 huruf. Di tenggorokan ada 6 huruf. Tadi 2 di sini, sekarang ada 4 di sini. Ada kha, kha. Kalau di kampung saya ini disebutnya hagere, gere orang. Sini. Kha, bukan di sini, bukan ha, di sini. Bukan juga kha, di sini, di tengah. Kha. Coba ikut saya. Kha khi khu bah, kha khi khu bah. Khu khan khani khafna. Khuhan hani khafna minal muhni
minal muhni, makhihan khaniha, makhihan khaniha. Yang berikutnya, yang kedua di sini ha, sini ha. Di kampung saya dibilang hakle, ya sini ha. Tempatnya sama tadi, tapi di sini di tengah juga ha. Hahihubah. Jadi kentara ada angin keluar. Hahihubah, hahihubah, huhan hanihahna, huhan hanihahna, minal muhni, minal muhni, mahihan haniha, mahihan haniha. Yang ketiga adalah ain. Kalau a tadi sini a hamzah a i u. Kalau ini a i o a, a i o a. Bukan juga di sini, bukan. Kan biasa diajaran bilang begini. Ini mirip bunyinya tapi tidak sama. Nah, dari di sini a i o a, a i o a, a i o ba, a i o ba. Jadi beda yang sini tadi ba. Coba ba. Kalau ini ba, ba. An ani ana, an ani ana, minal mu'ni, minal mu'ni, ma'i'an ani'a, ma'i'an ani'a. Itu ain. Yang terakhir ghain, ghain. Sini juga tempatnya Allah. Bukan kalau kita akan bilangnya ga. Ini tidak gogoso. Kalau kita kan gogoso. Allah, Allah. Di sini Allah. Bukan juga go, tapi Allah. Di sini juga tempatnya Allah. Di tengah. Ghaghighubal, ghaghighubal. Bukan bago, karena ini bukan kalkolah. Bukan kalkolah. Ghaghighubal, ghaghighubal. Ghugan, ghani ghagna, ghugan, ghani ghagna, minal mu'ni, minal mu'ni, maghiran ghani gha, maghiran ghani gha. Ya, alhamdulillah 4 huruf ini di sini tak jadi 2 di sini, 4 di sini. Jadi huruf tenggorokan itu ada 6. Dan semua nanti masuk dalam hukum yaitu huruf-huruf izhar. Ya. Kita sebentar kita sudah tambah bacaan kita ke ayat berikutnya. Namun sebelumnya mari kita dengarkan bagaimana di tafsir Al-Jalalain dijelaskan ini. Di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan. Jadi tetap ikut ke saya bacaan Al-Qur'annya, tapi saya jelaskan di tafsir Al-Jalalain, kita dengarkan saja. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Di tafsir Jalalain dijelaskan begini. Amma itu artinya adalah an ayyi syai'in, tentang apa. Jadi bertanya di sini tentang amma, tentang apa. Kalau di tafsir Jalalain disebutkan an ayyi syai'in. Kemudian yatasaalun, mereka saling bertanya. Yatasaalun, mereka saling bertanya. Di tafsir Al-Jalalain disebutkan begini. Apa itu yang ditanyakan? Siapa yang saling bertanya? Siapa? Yakni yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'da. Yang bertanya itu adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bertanya tentang tentang sesuatu hal. Jadi amma yatasaalun, tentang apa mereka itu saling bertanya-tanya. Siapa yang bertanya-tanya? Itu tadi. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'da, yaitu orang-orang Quraisy. Di antara orang-orang Quraisy itu saling bertanya. Apa itu yang dipertanyakan? Anin naba'il 'azim, anil
naba'il azim. Tentang berita yang besar. Kalau artinya begitu, tentang berita yang besar. Apa yang dimaksud berita yang besar di sini? Di Al-Jalalain disebutkan begini, yakni yang namanya berita besar, maka disebutkan di sini di dalam tafsir Jalalain, bayanun, itu adalah penjelasan. Jadi ayat ini adalah bayanun lidzalika syai'. Ini menjelaskan tentang sesuatu tadi itu. Bahwa tentang sesuatu apa, mereka saling bertanya. Nah ini, anin naba'il tentang berita besar. Dan ini ayat kedua, bayan lidzalika syai'. Ini penjelasan tentang yang dipertanyakan itu. Ya. Wal istifhamu, dan ini ada tanda tanya. Itu tanda tanya itu fungsinya adalah litafkhimihi, untuk mengagungkan. Mengagungkan apa? Mengagungkan wa huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'anil mustamili alal ba'thi wa ghairihi. Yani Al-Qur'an yang datang kepada Nabi, Al-Qur'an yang mana di dalamnya dijelaskan tentang hari kebangkitan. Kebangkitan. Iya, dan hal-hal yang lain. Ya. Ini yang Allah agungkan dengan bertanya seperti itu. Ya. Bahwa apa anda pertanyakan itu? Apa anda pertanyakan itu orang-orang Quraisy itu? Nah, tentang berita besar. Tentang berita besar. Berita besar itu ya yang ada dalam Al-Qur'an, yakni tentang kebangkitan dan tentang hal-hal yang lain yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Lanjut ayatnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana di dalam saling bertanya-tanya itu mereka saling berbeda. Ya, yakhtalifun. Berbeda pendapat, berbeda pandangan, bertentangan. Yang mana bertentangan? Di tafsir dikatakan seperti ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu yathbutunahu, meyakini tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang hari kebangkitan. Bahkan semua yang disebutkan dalam Al-Quran, orang beriman itu meyakininya. Orang beriman siapa? Yang dari Quraisy tadi, kan Quraisy ada beriman, ada kafir. Ya. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir? Yungkirunahu, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari tentang hari kebangkitan yang mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu. Mereka mengingkari. Lalu selanjutnya, kalla saya'lamun, kalla saya'lamun. Jadi kalla itu sanggahan. Jadi rad'un, sanggahan. Artinya apa yang diimani, apa yang diyakini oleh orang kafir itu sesuatu yang salah. Lalu karena sesuatu yang salah, saya'lamun, pasti mereka akan mengetahui. Pasti mereka akan mengetahui. Apa yang pasti mereka akan ketahui ya? Ma yahilu bihim ala inkarihim. Ya, ma yahilu bihim ala inkarihim lahu. Mereka akan mengetahui apa itu? Apa-apa yang akan ditimpakan atas mereka. Ma yahilu bihim. Apa yang akan ditimpakan atas mereka nantinya. Disebabkan karena mereka mengingkari hari kebangkitan yang mana Allah telah jelaskan dalam Al-Quran itu. Pasti mereka akan ketahui. Pasti mereka akan rasakan apa yang ditimpakan kepada mereka. Kemudian ayat berikutnya. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Ya, kemudian pasti mereka akan mengetahui. Kemudian pasti mereka akan mengetahui. Ini dijelaskan dalam tafsir, itu adalah ta'kidun waji'un fihi bisumma. Ya, ini adalah merupakan penegasan. Penegasan. Ayat kedua ini penegasan, di mana di situ terdapat kata summa. Kemudian ini ditegaskan. Jadi tadi kan pasti mereka akan tahu. Kemudian pasti mereka akan ketahui. Iya. Bahwa pasti mereka akan merasakan apa yang akan ditimpakan atas mereka.
Jadi ini mereka akan ini di sini ada kata summa, di summa ya summa kalla saya alam. Ini mengandung apa? Di mana di dalamnya mengandung lil izani, mengandung untuk memberikan pengertian. Pengertian apa? Kenapa ada penegasan gitu? Untuk memberikan pengertian, ya, bi annal wa'idah tsani, bahwa sesungguhnya ancaman yang kedua. Ya. Ancaman yang kedua di ayat yang tadi yang terakhir itu ancaman kedua itu. Ayat sebelumnya ancaman pertama. Pasti mereka akan tahu. Kemudian pasti mereka akan tahu. Maka ayat kedua ini menjelaskan lil idani, untuk memberikan pengertian bi annal wa'idah tsani, bahwa sesungguhnya ancaman atau janji yang terdapat dalam ayat yang kedua itu asyaddu minal awal, lebih keras, lebih tegas daripada ancaman yang ada di ayat sebelumnya tadi, minal awal. Ya, itu telah yang bisa kita temukan dalam penjelasan di tafsir Al-Jalalain. Lalu kemudian summa awma'a ta'ala ilal qudrati. Lalu kemudian Allah memberikan isyarat-isyarat tentang kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hari kebangkitan. Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa membangkitkan lagi. Allah memberikan awma'a ta'ala ilal qudrati. Allah memberikan isyarat pada ayat-ayat berikutnya. Allah memberikan isyarat tentang kemampuan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya pa'au ma'a ta'ala ilal qudrati alal ba'fi. Tentang bagaimana Allah Maha Kuasa dalam mengadakan yang namanya hari kebangkitan. Dalam mengadakan yang namanya hari kebangkitan. Maka ayat selanjutnya kita ikut. Ayat selanjutnya. Alam, kita potong-potong ya, saya potong-potong. Ikut, silakan ikut. Alam. Alam. Mana tadi? Naj'alil arda mihada. Jadi ada kal-kala di situ. Kemudian alam. Sekali lagi, setelah mim sukun, huruf apa saja setelahnya tidak boleh lama, kecuali mim sukun baru ketemu ba, mim sukun ketemu mim, baru dua itu lama. Kalau mim sukun selain mim sukun ketemu huruf apa saja tidak boleh lama, ya, kecuali mim sukun ketemu mim sukun ketemu ba. Kemudian sini ada kalau kalah naj'alil arda. Jadi alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Saya ulang. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Saya ulang. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
وجعلنا النهار معاشا. Jadi waja'alna tidak panjang di sini karena bertemu dengan huruf mat yang lainnya sehingga nun itu bertasydid. Saya ulangi dan saya potong ke nahara. Waja'alna nahara waja'alna nahara waja'alna nahara ma'asha waja'alna nahara ma'asha. Alhamdulillah, sampai situ kita ulangi dulu dengan beberapa penjelasan makharijul huruf. Jadi ayat 6 tadi, alam naj'alil arda mihada. Jadi sudah kita pelajari a, kemudian naj'alil ain juga sudah, naj'a arda miha, ha juga sudah. Nah, sekarang saya jelaskan dulu yang memang sangat susah bagi kita karena dalam huruf kita, yaitu alam naj'alil ardo, do, so yang ada titiknya, do. Itu lidah di antara gigi geraham, baik entah di kiri atau di kanan, terserah. Ini ujung lidah simpan di sini, di antara gigi geraham ini, atau di sini sembarang. Tapi biasa kau sipun di sini, leleng itu bunyinya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas disimpan di situ. Nah, do, do. Jadi biasa kalau mulai itu memang biasa goyang kepala karena memang leleng di sini ya. Do, nah, do, waladolin, do. Jadi bukan do. Ada beda itu bunyinya kadang-kadang. Do dengan do. Jadi olahraga memang ini mulut. Jadi orang Arab olahraga memang mulut anunya, wajahnya, mulutnya berbicara. Jadi waladolin. Coba ikut saya. Dodebad. Coba saya ulangi lagi. Dodebad. Saya ulang lagi. Tapi kalau sudah biasa, mudah aja, gampang. Cuma ini ala bisa karena biasa. Yani, dodebad. Dudan, dani, dodna, dudan, dani, dodna, minal mudni, doni. Ini karena dia ini masuk nanti dalam ikhfa, maka dia lama. Kalau tanwin ketemu ini, iya. Mazidang doni do, mazidang doni do. Kalau tadi yang huruf di sini tidak lama itu kalau ketemu tanwin. Tapi ini huruf yang ini satu ini ramai. Contohnya tadi ya, jadi kita ikut kembali. Do, di, du, bad. Do, di, du, bad. Jadi dudang doni dotna, dudang doni dotna. Kalau tadi ani akna tidak lama, tapi ini dudang doni dotna, dudang doni dotna, minal mudni, doni madidang doni do, madidang don do. Ya, alhamdulillah. Dibiasakan saja, insya Allah kan
akan lancar. Jangan ada yang bilang tomaki. Enggak. Jadi ada, saya mungkin ulangi pembicaraan itu tentang ada seorang ilmuwan Prancis. Iya. Bukan Michael Hahar tapi Maurice Bucaille. Ya, susah saya sebut nanya. Maurice Bucaille. Umurnya waktu itu di atas 60, mungkin sudah 70 tahun. Dia pelajari itu karena dia cari kebenaran. Yang mana sebenarnya benar ini? Nah, pelajari semuanya sampai kepada Al-Quran. Dia temukan kebenaran itu, tapi dia ingin kuasai sepenuhnya. Maka dia belajar bahasa ngaji, dia belajar bahasa Arab. Bukan cuma ngaji, belajar bahasa Arab. Akhirnya lancar mengaji, lancar bahasa Arab. Padahal umurnya sudah sekitar ya hampir 70. Karena dia bersungguh-sungguh benar-benar. Bukan cuma pintar mengaji, tapi pintar bahasa Arab. Kalau pintar bahasa Arab berarti bulu-bulu maram dia kuasai. Iya. Riyadus Shalihin dikuasai, Tafsir Jalalain dikuasai, Tafsir Ibnu Katsir dikuasai. Padahal baru saya masuk Islam berapa tahun. Dan kita ini sejak lahir sudah Islam dan bersama selalu dengan Al-Quran, karena selalu di rumah ada Al-Quran, tiap hari kita dengar Al-Quran, bahkan tiap hari kita baca walaupun hanya dalam sholat. Ya, kalau dorongan itu ada, insya Allah kita akan bisa sempurna. Ya, kita lanjutkan, kita ulangi lagi tadi ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Jadi itu ada tanwin di situ 2 baris, tapi karena kita berhenti maka hilang 2 barisnya. Kan mestinya tadi alam najalil arda mihadan, karena 2 barisnya. Tetap 2 barisnya kalau disambung, misalnya alam najalil arda mihadan wal jibala autadaw aja. Tapi karena kita berhenti maka hilang tanwinnya. Kita tadi hanya bilang alam najalil arda mihada. Jadi wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Saya ulang ini, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Kita lanjut. Wa ja'alna al-laila libasan. Wa ja'alna al-laila libasan. Saya ulang. Wa ja'alna al-laila libasan. Wa ja'alna al-laila libasan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi saya ingatkan kembali bahwa setiap nun bertasdid, mim bertasdid dia lama. Seperti tadi amma. Yani, wa ja'alna an-nahara. Lama dia. Selain huruf min dan nun tidak boleh lama, biar pertanyaannya Rabbus sama. Jangan bilang Rabbu atau illalladzina. Jangan bilang illalladzina, langsung saja illalladzina. Beda kalau mim harus lama. Amma, inna, ya, seperti itu. Jadi gampang diingat itu karena cuma 2, mim dan nun, lama kalau bertasdid. Iya, sama tadi do itu
lah mudah diingat karena cuma satu huruf di sini. Do. Yang agak susah sedikit itu tadi. A I U ha he hu. Nah, ini juga ha he hu kha khi hu a ni u. Nah, agak susah sedikit karena memang tidak ada huruf kita begitu. Agak susah sedikit karena ada berapa ini? 4 di sini, 2 di sini. Nah, nanti ini jadi huruf-huruf izhar nanti dia. Kalau dia bertemu dengan nun sukun tidak boleh lama. Lagi berapa? 9. Ya, masih ada 9 menit. Ya. Supaya lebih lancar, lebih mantap, lebih matang, kita mulai kembali dari amma yatasalun. Seperti biasa kita pernah katakan, semoga ini secara tidak diseriusi menghafal, tapi langsung dihafal sehingga bisa dipakai untuk sholat. Mungkin kita bangun sholat malam, kita pakai saja. Nah, ini. Atau mungkin tidak ada Pak Iman datang, maju saja, baca saja ini. Surah ayat rakaat pertama. Ambil yang lebih pendek lagi di rakaat kedua. Karena ini tadi pasti kita khusyuk, karena saya sudah jelaskan artinya. Jelaskan penjelasan dalam tafsir jalan lain sehingga kita khusyuk. Ya, kita mulai kembali. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anil naba'il azim. Anil naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mim sukun ketemu apa saja enggak boleh lama. Jadi alladzi hum, jangan alladzi hum. Nah, clear itu. Ya. Saja alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Jadi alhamdulillah seperti dijelaskan tadi di ayat kelima tafsir Al-Jalalain bahwa di situ summa au ma'a ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, ya. Berikan isyarat alal qudrah, atas ilal qudrah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu, punya kekuasaan, punya kekuasaan, kemampuan. Iya. Untuk alal ba'thi, untuk apa saja termasuk membangkitkan manusia nanti. Ya.
Nah, isyarat-isyarat ini diantaranya bahwa alam naj'alil arda mihada. Bukankah saya telah menciptakan yang namanya bumi ini sebagai hamparan? Ya, siapa yang ciptakan kalau bukan saya? Ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia mengaku, tidak ada siapa, saya tidak ada pernah mengaku saya yang bikin ini bumi ini. Bukankah saya, kata Allah, menjadikan bumi sebagai hamparan? Iya. Kenapa tidak dipercaya bahwa saya akan mampu membangkitkan semua manusia nanti? Ini saja saya nyatakan bumi sebagai hamparan. Dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Lalu ada yang namanya bumi. Kalau namanya membangkitkan, sudah ada ini hidup kita ini. Nanti dimatikan, dibangkitkan lagi, kan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Daripada bumi dulu tidak ada, lalu Allah adakan sebagai hamparan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak. Patokna bumi ini yang namanya gunung. Ya. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Ada zukuran, ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, lalu kami pun menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Istirahat, menjadikan tidur sebagai istirahat. Siapa yang menguasai tidur kita itu? Dan siapa yang memberikan manfaat terhadap tidur kita itu sebagai sesuatu untuk istirahat? Ya, bukan kita, bukan kita. Allah yang memberikan rasa ngantuk, Allah yang memberikan nikmatnya tidur, Allah semuanya. Ya. Lalu kemudian waja'alna al-laila libasa. Allah pun menciptakan malam itu sebagai pakaian. Disebut pakaian karena yang menutupi gelap, menutupi semuanya. Dan namanya malam itu. Lalu siapa yang menciptakan malam itu? Dulu tidak ada yang namanya malam. Dulu tidak ada yang namanya siang. Lalu ada. Dulu tidak ada yang namanya bumi. Tidak ada bulan, tidak ada matahari. Lalu Allah mengadakan. Ya. Lalu kenapa tidak bisa dipercaya bahwa nanti saya bangkitkan kamu kembali semuanya? Ya. Sementara kamu sekarang ada. Tsumma yumitukum. Lalu kami akan mematikan kalian. Nanti saya akan bangkitkan lagi kamu. Ya, bumi saja dulu tidak ada, saya adakan. Lagi kalau saya hanya sekedar mau membangkitkan lagi yang sudah pernah ada. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat tentang sesuatu hal yang mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita semua. Ya memang di kalangan Quraisy berbeda, ada yang beriman, ada yang tidak. Maka tadi dikatakan ya wal mu'minuna yathbutunahu, orang beriman dari orang-orang Quraisy tadi itu yang saling berbeda pendapat, tapi orang beriman dia meyakini, mengimani. Wal kafiruna yunkiruna, dan orang-orang kafir itu mengingkari. Mungkin ini masih ada 3 menit kalau ada yang mau dipertanyakan tentang apa yang kita bahas hari ini, apakah tajwidnya, penyebutan hurufnya, ataukah makna-makna tadi yang terkandung di dalam 11 ayat yang telah kita baca sebelum kita tutup. Ya, semoga di pekan depan Allah memudahkan kita untuk bertemu kembali, untuk mendulang pahala, mendapatkan ilmu, mengeratkan silaturahmi di antara kita semuanya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mau dipertegas? Nah, kalau tidak ada, maka sungguh satu hal lagi yang kita dapatkan di acara ini adalah menjadikan bacaan kita untuk lebih indah. Ya, karena salah satu sunnah juga itu menjadikan bacaan itu indah. Ada, nanti saya pertemuan berikut saya bacakan hadis Rasul tentang bagaimana bacaan kita itu dikasih bagus supaya enak didengar, orang lain juga enak dengar. Ya. Enak, kita sendiri enak dengar, orang lain juga enak dengar. Nabi itu pernah berkata bahwa saya senang kalau kalian baca dan saya dengar. Jadi Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu tidak merubah dia yang harus baca lalu yang lain tidak. Nabi menyuruh yang lain baca, baru beliau mendengarnya. Dan ada hadis-hadis tertentu yang mengisyaratkan tentang bagaimana supaya kita berusaha, bukan hanya berusaha bagaimana menyempurnakan bacaan ini, tapi berusaha pula kita bagaimana bacaan kita itu indah, enak didengar. Maksudnya enak didengar oleh kita sendiri dan enak didengar oleh yang lainnya. Sehingga semakin
semangat kita mendengarnya, semakin semangat kita membacanya, semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah, semoga dengan bacaan-bacaan kita ini benar-benar menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran benar-benar menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.